warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du, saudaraku pemirsa ICBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasi diciptakannya manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, tidak benar seseorang yang mengatakan sisipkanlah waktumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau luangkanlah waktumu untuk beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena beribadah adalah tugas utama makhluk kepada Sang Khalik. Lalu apa faktornya manusia lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Robnya? Yang pertama tidak lain adalah karena kita disibukkan dengan urusan dunia, sehingga hati kita diselimuti oleh urusan dunia dan dunia. Salahkah kita untuk mengurusi dunia kita, wahai saudaraku? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Utamakanlah urusan akhiratmu dan jangan lupakan urusan duniamu atau nasib duniamu. Ayat lain mengatakan, wa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah ditunaikan, fantashiru fil ardh, dan bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia-karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kalau seseorang mengutamakan dunia di posisi nomor pertama, maka tidak heran seseorang itu lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasul-Nya. Padahal asal kata dunia adalah dunun, sesuatu yang rendah, sedangkan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdausil A'la. Lalu yang kedua, apa faktor seseorang lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Robnya? Tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil maksiyat, dan berkurang karena kemaksiatan. Jika seseorang bermaksiat, hati akan merasa mati. Ibadah sebanyak apapun yang dilakukan akan terasa hambar. Terasa hambar, tidak ada kenikmatan di dalamnya. Maka musibah yang paling terbesar bagi seorang hamba adalah ketika cahaya iman dicabut di hati kita dan pintu hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiat dan faktor juga tips untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah senantiasa duduk bersama orang-orang yang soleh. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat bagaimana dia bersama kawannya, bagaimana sahabatnya, bagaimana keluarganya. Kenapa demikian? Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, mufti Madhab Syafi'i di Makkah, ketika beliau menjelaskan kitab Sintun Aqyan, beliau menjelaskan inna sahbatas salihin tu'athiru kasiran fi nufusikum. Sesungguhnya bertemanan dengan orang-orang yang soleh dapat memberikan pengaruh yang besar bagi diri kalian. Jika kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, tidak tutup kemungkinan kita akan mengikuti kebiasaannya. Bertemanan pula kita dengan orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tutup kemungkinan pula kita mengikuti kebiasaannya. Kenapa demikian? At-Tarfa Ibnu Abdi dalam syairnya mengatakan, fa innal qarina bil muqarina yaqtadi. Teman satu dengan teman yang lainnya akan saling mensifati dan akan saling mengikuti.
Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang beriman yang ketika bertemanan di muka bumi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ketika hari kiamat nanti, orang-orang satu teman dengan teman lainnya akan saling bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir, agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu unzuru ilaman asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawahmu, lihatlah orang yang tidak sesempurna diri kita. Betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki tangan, yang tidak memiliki kaki, tapi memiliki semangat yang luar biasa untuk bisa melaksanakan ibadahnya kepada Sang Rabb-Nya. Betapa banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak memiliki harta yang berlimpah, tapi memiliki semangat yang luar biasa untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ini adalah muhasabah untuk kita semua agar kita bisa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.